Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kajian Al-Hikam Riyadhah Firqatul Mujahidin. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kajian Al-Hikam ini menjadi media kita menyegarkan semangat keagamaan dan menyuburkan keimanan agar senantiasa diberikan jalan benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya selaku umat dan pengikutnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai Al-Hikam pada pagi hari ini, yaitu Al-Hikam yang ke-94, yaitu maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustadz Awang Abdul Razak yang ditutup dengan doa. Monggo, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba zanbin adkhala sahibuhu ilal jannah. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala la yazalu taiban farun minhu khaifan rabbah hatta yamuta adkhalahul jannah. Ila hadrati ma'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah wa jami' ulama'ina. Sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah yang ke-94, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa rubba qada 'alaika bizanbi fakana sababan fil wusul. Setelah semalam kita membahas hikmah yang ke-93, rubama fatahalaka baba ta'at. Terkadang Allah bukakan pintu taat, tetapi tidak Allah bukakan pintu qabul dalam taat. Yang selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang terkadang Allah menetapkanmu, terkadang Allah menetapkan kita berbuat dosa. Fakana sababan fil usul, tetapi dosa itu jadi sabab sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya taat yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Bukan hanya sebuah taat yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa pun bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza adnaba dzanban fa khafa rabbah wa taba wa ahsana taubatah fasara sababan fil usul ila jannah ila mahabbati wa ila safati. Jika seseorang yang berdosa lalu dia takut kepada Tuhannya, dia tobat sebenar-benarnya tobat, maka jadi dosa tersebut sababiah menyampaikan dirinya kepada Allah, dan sababiah dirinya menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya tidak pernah ada rasa takut kepada Allah. Dulunya tidak pernah ada rasa takut, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dirinya terpeleset melakukan dosa, timbul di hatinya ketakutan oleh Allah. Timbul di hatinya hina, menghinakan dirinya dan merasa hina dirinya di sisi Allah. Maka terus ia melakukan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Rubba zanbin adhola sohibuhu ila jannah." Terkadang ada dosa yang memasukkan, gara-gara dosa tersebut pelakunya jadi masuk ke surga. Gara-gara dosa. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat semua heran dan para sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, wa dzalika ya kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah bisa masuk ke surga gara-gara dosa? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, qala la yazalu taiban faron minhu khaifan rabbah hatta yamuta adkhalahul jannah. Yaitu orang-orang yang jika ia terpeleset melakukan dosa, lalu ia taubat, tidak berhenti, dia taubat terus. Dia menyesali perbuatannya. Dia taubat sampai menangis-nangis, merasakan dirinya hina dipandang di sisi Allah, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati dia takut, sehingga bersih dosanya dan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang disebut dengan pakana sababan bil wusul. Maka jadilah dosanya itu sebagai sabab dia sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Bani Israel. Yang mana di zaman Bani Israel itu ada seorang gembong kemaksiatan. Dia sampai dilandih mempunyai julukan gembong kemaksiatan. Karena maksiat apapun diborong oleh dia. Judi mah, berzinah mah, mabuk-mabukan. Semua kejahatan, semua jenis keburukan diborong sama orang tersebut. Satu waktu ia sedang duduk berteduh sendiri. Lewatlah seorang ahli ibadah. Seorang tukang ahli ibadah lewat. Lalu kata orang tersebut, Masya Allah. Padahal dia tukang gembong maksiat. Kata dia, orang yang soleh hamba Allah ternyata dimuliakan oleh Allah ya. Sampai-sampai dia jalan diteduhi oleh awan. Dia jalan selalu diikuti oleh awan. Sehingga dia tidak merasakan panasnya matahari. Mulianya orang yang taat kepada Allah. Sehingga si gembong orang maksiat ini mengikuti si ahli ibadah itu. Setelah diikuti sampailah ke satu tempat. Lalu si ahli ibadah tersebut duduk menunggu waktu karena ingin masuk ke masjid melaksanakan ibadah. Nah, tiba-tiba datanglah si gembong ini dan duduk di sampingnya. Duduk di samping si ahli ibadah ini. Maksud si gembong ini, dia bermaksud barangkali saja duduk dekat orang yang soleh, saya jadi ke bawah soleh. Barangkali saja ada hidayah Allah lewat orang ini, orang yang soleh dekat dengan Allah, saya jadi lemas, lembut hati, jadi baik. Begitu maksud si gembong kejahatan ini bagus. Tetapi begitu duduk, lalu si ahli ibadah ini bertanya, hendak apa engkau kesini? Ya nggak apa-apa, cuman sampean kan orang soleh, orang baik, ahli ibadah. Ya saya juga pengen seperti engkau. Tapi kami orangnya orang banyak dosa. Mudah-mudahan aja saya dapat kecipratan rahmat dari Allah dekat dengan engkau. Lalu kata ahli ibadah itu, ngaduh, kamu kan kesohor banget nih, pelaku kejahatan, gembong, kerusuhan. Pokoknya setiap ada huru hara pasti kamu ada di situ. Kamu jangan dekat-dekat saya. Jadi si ahli ibadah ini tidak mau dideketin karena merasa dia soleh, merasa dia benar, merasa dia orang yang baik. Nah, maka sakitlah hati si orang yang tukang maksiat tersebut. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tiba-tiba datanglah wahyu. Allah memberi wahyu ke seorang nabi di zaman itu, ke seorang nabi, dan nabi tersebut menemui dua orang ini, satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut. Nabi tersebut ada di lingkungan situ, dekat daerah situ. Diberi wahyu, lalu dia menemui orang yang berdua itu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada si nabinya, wahai nabiku, sampaikanlah kepada dua orang itu. Yang pertama, dia yang ahli ibadah, sampaikan bahwa ibadahnya semua aku hapus, tidak ada, sama sekali tidak ada, 0%. Dan sampaikan kepada si pelaku dosa, tukang maksiat itu, mulai saat ini
kami hapus dosa-dosanya. 0, tidak ada dosa. Disampaikanlah oleh Nabi tersebut kepada dua orang itu. Dan si ahli ibadah ini dia tersungkur karena merasa bersalah, dan si ahli maksiat ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari situlah mulai ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kalau kejahatan kita, keburukan kita kayaknya tidak nyampe seperti gembong jahat seperti zaman Bani Israel itu ya. Diborong itu, ya ngebunuh, ya mabok, ya zina, ya judi, wah udah komplit. Tetapi karena dia merasa dirinya hina di pandangan Allah, tidak ada harga, dia ingin minta petunjuk terhadap orang yang soleh. Nah, dan orang soleh ini karena merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, dia tidak mau dekat dengan orang yang buruk itu. Maka orang yang soleh ini karena ujub, hapuslah seluruh amal ibadahnya. Yang orang berdosa ini karena dia rendah hati dan mengakukan kesalahan kepada Allah, sehingga dia diangkatkan derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Ya Pak Ustadz, kalau dosa itu harus bagaimana? Ya ditobatin. Kita tobat dengan dosa. Dan ada alamatnya, ada cirinya. Ada ciri dosa kita diampuni Allah. Wa alamatul mudnib at-taib al-muhsin taubatuhu. Nah, ada tanda-tanda orang yang berdosa yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Di antaranya tandanya adalah ayyufarriqo ashabasu. Yang pertama, tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dia menjauhi orang-orang yang selalu dilaknat Allah. Dia menjauhi bergaul dengan orang-orang pelaku maksiat kepada Allah. Nah, karena akan kecipratan juga nanti. Suasana gersang, suasana tidak enak. Dia memilih mencari orang-orang yang sudah tenang hatinya, mencari orang-orang yang sudah lurus hidupnya. Satu nih, cirinya orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah tobat tetapi gaul dalam keburukannya, masih saja bergaul, itu tandanya taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau dosa itu kan ada dosa dohir, ada dosa hati, ada dosa sir. Kalau dosa dohir ya seperti mencuri begitu ya, ngegibah, seperti ya dohir lah, zina, minum-minum, itu dosa dohir. Ada dosa hati seperti ujub, takabur, sombong, cinta dunia. Nah, ada dosa sir, dosa perasaan, seperti merasakan bahwa saya yang mampu, saya yang bisa, saya yang tahu, saya yang gagah. Dia tidak ingat bahwa yang gagah itu Allah, dirinya hanya digagahkan. Yang tahu itu Allah, dirinya hanya diberitahu oleh Allah. Yang hidup itu Allah, dirinya hanya dihidupkan oleh Allah. Nah, itu dosa sir. Jadi kalau kita semakin banyak ilmu, sebetulnya semakin banyak yang perlu kita istighfari. Semakin banyak yang harus kita memohon ampun kepada Allah. Karena bukan saja melihat dosa dohirnya, tetapi termasuk dosa hati dan dosa sir. Astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah. Saya kok merasa saya ini bisa, padahal saya dibisakan oleh Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya kok merasa begini ya Allah. Nah itu, jadi banyak yang istighfar. Yang pertama,
cirinya orang yang taubatnya diterima adalah ayufariko ashabasu. Dia menjauhi dari teman-teman yang buruk, yang pelaku-pelaku maksiat. Yang kedua, musta'idan lil maut. Wa yakuna musta'idan lil maut. Yang kedua, cirinya orang yang taubatnya diterima, ia mempersiapkan dirinya untuk kematian. Bukan membeli apa namanya? Membeli kain kapan, kain boy, tuh disimpan di lemari biar kita ingat. Bukan begitu. Mengingat kematian itu adalah dia mempersiapkan bekal. Apa bekal kita waktu sakaratul maut nanti? Apa resepnya agar selamat waktu sakaratul maut? Resep dari Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan Rasulullah apa? Di antaranya memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Nah, lalu dia ingat apa yang dia persiapkan untuk menghadapi munkar nakir di alam kubur. Apa yang ia siapkan saat dibangunkan dari kubur menuju arah mahsyar. Bekal apa yang ia siapkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya seperti itu contohnya sebelum tidur kita membaca Al-Mulku, itu kan diajarkan Rasulullah. Nah, orang yang bertobat, benar-benar bertobat, dia akan wa yakuna musta'idan lil maut. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk kematian. Yang pertama, menjauhi teman-teman yang buruk. Yang kedua, dia akan mempersiapkan untuk kematiannya. Maksud mempersiapkan untuk kematian, dia mencari bekal untuk apa yang bisa menyelamatkanku. Wasilahnya saat sakaratul maut, saat di alam barzah, saat di padang mahsyar, saat menyeberang Shiratal Mustaqim. Nah, yang ketiga, ciri yang orang tobatnya diterima oleh Allah, mujtahidan ala taati rabbik, mustadrikan ala ma fata min taati rabbik. Yang ketiga adalah cirinya dia mujtahidan, sungguh-sungguh dalam taat. Benar-benar sholat itu sekarang bukan hanya menjalankan kewajiban aja. Ini sholat ini kita rasakan bahwa nikmat kita dengan sholat ini. Bagaimana caranya supaya tenang, tumaninah nikmat ini. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan taat. Dan jika ada yang ketinggalan, mustadrikan ala ma fata min taati rabbik. Jika dulu ada yang pernah tidak dilakukan, dulu pernah kaya, terus waktu kaya belum kita ingat bahwa kita tidak pernah zakat. Nah, mustadrik, susulkan zakat, kodokan. Dulu pernah kita tidak sholat beberapa waktu, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, orang yang tobat itu mustadrikan, susulkan dengan dikodok sholat tersebut. Puasa sama juga susulkan. Jadi tidak cukup hanya menyesal dan tidak akan kembali terhadap melakukan dosa tersebut lagi, tetapi harus disusulkan, harus dipenuhi yang dulu ditinggalkan. Jadi jika orang mau dia taat benar-benar, dan jika seseorang mau dia menyusulkan, mengkodok apa yang dulu pernah dia tinggalkan, itu adalah ciri bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa, ya Allah, kalau hanya begitu terus dulu nggak pernah sholat, nggak pernah dikodok, nah itu mah bohongan tobatnya ya, bohongan tobatnya. Yang selanjutnya adalah mutoliban halal warido alaman dolamahu min ibadihi, meminta diridokan kepada orang yang pernah kita dolim dulu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakam min waliyin min awliyaillahi ta'ala kana muzaniban ta'adda rabbah. Jadi tidak sedikit
para kekasih-kekasih Allah, para wali-waliullah yang menjadi wali Allah asal mulanya, latar belakangnya atau historisnya dia adalah seorang pelaku dosa besar. Bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq yang luar biasa solehnya. Bagaimana sahabat Umar. Ada seorang sahabat yang mengubur putrinya sendiri karena dia lagi melakukan perlakuan kejahatan waktu belum masuk Islam. Pernah mengubur anak kecil dirinya, anaknya sendiri pernah dikubur. Nah, tetapi setelah taubat, benar-benar taubat, dia jadi kekasih Allah, bahkan jadi sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan maksiatun aurasat zullan waqtiqaran, maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan, khairun min taatin aurasat izan wastikbaron, lebih baik daripada taat, daripada ibadah yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Nah, jadi bisa kita lihat taat itu ibadah, taat. Nah, taat tersebut bisa mulia apabila di dalam batinnya, di dalam isinya taat tersebut ada kehambaan. Kehambaan itu ada kehinaan dirinya, ubudiyah kepada Allah. Diri kita merasa iftikor, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dalam taat itu seperti itu. Dan begitu pun dosa. Dosa itu menjadi karena dia berdosa menjadikan dirinya hina, merasa hina di pandangan Allah, merasa hina di antara manusia-manusia. Karena dalam keadaan dosa itu, kalau merasa hina seperti itu, nah maka dosa tersebut menjadi jalan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menjadikan kehinaan karena dalam dosa itu ada kesombongan kepada Allah dan menimbulkan datang siksa. Nah, lihatnya ke situ. Di dalam dosa itu ada kesombongan. Di dalam taat itu ada sifat kehambaan, menghinakan diri, merasa diri hina. Nah, kalau dibalik sekarang kalau dibalik, jadi bukan dohirnya saja, bukan dohir dosanya saja, bukan dohir taatnya saja, tetapi taat itu dalamnya ada sifat kehinaan, kehambaan, dan sangat butuh kepada Allah. Dosa itu, kenapa dosa dibenci oleh Allah? Karena di dalam dosa ada kesombongan dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat seseorang terpeleset melakukan dosa, mau dosa apapun ia lakukan, lalu ia merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya butuh dengan pertolongan Allah, karena dirinya tidak mampu untuk menahan dirinya sendiri, dirinya tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri dari menyelamatkan terjadi melakukan dosa. Nah, jika begitu, maka dosa tersebut khairun, lebih bagus, min taatin aurasat izan wastikbaron. Itu dosa yang menjadikan si pelaku dosanya hina, merasa hina di pandangan Allah, merasa tidak ada harga diri di pandangan Allah, dan merasa dia butuh dengan pertolongan Allah, serta dia merasa benar-benar sangat mengharapkan pertolongan Allah. Itu lebih bagus min taatin aurasat izan wastikbaron, daripada taat, daripada sebuah ibadah yang melahirkan kesombongan dan melahirkan kedikjayaan, kegagahan. Ada seseorang yang pelaku ibadah, tetapi isinya bukan kehambaan di dalam hati, bukan ubudiyah di dalam hati, tetapi isinya dalam ibadah tersebut dia sombong, dia ujub, takabur, sombong.
merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah pang aingna, sapang akangna, udah pang betulnya, merasa sudah paling ibadahnya dia, merasa paling surganya dia. Nah, dibandingkan dengan orang tersebut, lalu ada orang pelaku maksiat, aurasat zulan wabtikoran, tetapi karena gara-gara dia maksiat, hatinya sampai remuk hancur karena merasa hina di pandangan Allah. Dia pun bertobat merangkak, bertobat benar-benar tobat. Dia pun mengkodo setiap apa yang diwajibkan Allah yang tidak ia lakukan. Nah, itu lebih bagus. Lebih bagus dari orang yang taat menimbulkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari melakukan kemaksiatan, dan semoga ibadah kita diterima Allah ya Allah, karena kita menjadi seorang hamba yang bisa ubudiah di dalam batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.